negara sekutu Israel, nomor 3 ada di Asia. Dengan konflik dan ketegangan yang masih terjadi antara Israel dengan Palestina, sejumlah negara di dunia belum mengakui Israel. Namun demikian ada juga negara-negara yang sudah mengakui Israel dan menjadi sekutunya. Berikut adalah 4 negara sekutu Israel. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui Israel di tahun 1948. Melalui Presiden Harry S. Truman, saat itu AS resmi menjadi sekutu Israel dan menjalin kerjasama. Presiden AS di masa-masa setelahnya juga teguh membela Israel. Contohnya adalah Donald Trump yang justru menyalahkan Hamas ketika pasukan Israel menembaki kerumunan demonstran Palestina. Peristiwa itu terjadi dalam unjuk rasa Great March of Return sepanjang 2018 hingga 2019. Kekerasan tersebut terjadi bersama dengan dibukanya kedutaan besar AS di Yerusalem. Usai Trump memindahkannya dari Tel Aviv, keputusan Trump itu sontak membuat merekam masyarakat Palestina. Pada Juni 2022, pasukan militer AS dan Israel sudah melakukan latihan militer bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengordinasikan berbagai hal, seperti pertahanan udara dan logistik. Saat terjadi perang dengan kelompok bersenjata Lebanon Selatan, latihan gabungan itu diawasi langsung oleh pasukan pertahanan Israel dan Komando Pusat AS. Jerman. Hubungan bilateral antara Jerman dan Israel mulai digalai pada 12 Mei 1965. Keputusan ini dianggap sebuah keajaiban, sebab pernah terjadi pembantaian warga Yahudi oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang disebut sebagai Holocaust itu menewaskan setidaknya 6 juta warga Yahudi, Polandia, dan tawanan perang Uni Soviet. Melansir laman kantor luar negeri Federal Jerman, hubungan yang terjalin antara Israel dengan Jerman terus diperdalam dan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jerman menjadi mitra terpenting Israel di Uni Eropa dengan nilai perdagangan bilateral sebesar USD 6,6 miliar di tahun 2020. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Israel pada Juli 2021, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier disebut sebagai sekutu dalam memerangi sentimen anti-Yahudi. Fua menyebut pertemuan ini juga akan menegaskan kembali dukungan Jerman untuk Israel. Selama ini Israel memang sudah menganggap Jerman sebagai mitra kuat dalam perjuangan melawan anti-Yahudi. India. Selanjutnya ada India yang menjadi sekutu Israel sejak mengakui keberadaannya pada 17 September 1950. Kedutaan besar Israel di India resmi dibuka pada 1 Februari pada 1992. Sementara kedutaan besar India berdiri di Tel Aviv pada 15 Mei 1992. Pada awal-awal hubungannya, keduanya berfokus pada sektor pertahanan dan pertanian atau agrikultur. Beberapa tahun belakangan ini, kerjasama telah berkembang ke sektor lain, termasuk teknologi dan ekonomi. Turki mengakui Israel pada Maret 1949. Kedua negara ini sempat mengalami ketegangan di tahun 2018. Saat 60 warga Palestina menjadi korban pembunuh tentara Israel dalam protes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem. Turki dan Israel sama-sama mengusir duta besarnya terkait hal tersebut, melansir France 24. Setelah itu, ketegangan tersebut mulai meredah dan hubungan antara Turki dengan Israel bisa diperbaiki. Bahkan kerjasama antara keduanya disebut lebih erat dan baik lagi. Mayor Jenderal Oli Gordon yang segera menjadi komandan Komando Utara Israel mengatakan siap memimpin serangan terhadap Hizbullah Lebanon. Dia mengakui kelompok sekutu Iran itu sebagai musuh yang kuat. Jenderal Gordon baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai kepala komando front dalam negara militer Israel. Posisi yang bertanggung jawab untuk memperkuat jaringan sistem peringatan dini dan tempat perlindungan jika terjadi serangan roket musuh. Dengan segera mengambil alih Komando Utara, Jenderal Zionis itu akan menempatkan dirinya di garis depan upaya Israel untuk menghalau gerakan Hizbullah. Pada saat ketegangan meningkat, kelompok militer Lebanon itu diyakini memiliki puluhan ribu roket dan rudal yang mampu menyerang di mana saja di Israel, mengerdilkan setiap ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok militan Palestina di Gaza yang telah memerangi Israel dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Gordon, peran barunya nanti adalah menjauhkan Hizbullah dan memastikan bahwa pertempuran di masa depan dengan kelompok itu tidak mencapai front sipil. Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, Gordon mengatakan tidak diragukan lagi bahwa Israel tetap menjadi pihak yang lebih kuat. Namun dia mengatakan Hizbullah tetap merupakan musuh yang kuat. Itu dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Saya harus mengatakan itu, katanya yang dilansir Sabtu 10 September.
Komando Utara dianggap sebagai salah satu tugas paling bergengsi dan menantang di militer Israel. Ini tidak hanya mencakup perbatasan yang tegang dengan Lebanon, tetapi juga serangkaian pasukan Iran dan milisi sekutunya di Suriah. Presiden AS di masa-masa setelahnya juga teguh membela Israel. Contohnya adalah Donald Trump yang justru menyalahkan Hamas ketika pasukan Israel menembaki kerumunan demonstran Palestina. Peristiwa itu terjadi dalam unjuk rasa Great March of Freedom sepanjang 2018 hingga 2019. Kekerasan tersebut terjadi bersama dengan dibukanya kedutaan besar AS di Yerusalem. Usai Trump memindahkannya dari Tel Aviv, keputusan Trump itu sontak membuat merekam masyarakat Palestina. Pada Juni 2022, pasukan militer AS dan Israel sudah melakukan latihan militer bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengordinasikan berbagai hal, seperti pertahanan udara dan logistik. Saat terjadi perang dengan kelompok bersenjata Lebanon di selatan, latihan gabungan itu diawasi langsung oleh pasukan pertahanan Israel dan Komando Pusat AS. Jerman. Hubungan bilateral antara Jerman dan Israel mulai digalai pada 12 Mei 1965. Keputusan ini dianggap sebuah keajaiban, sebab pernah terjadi pembantaian warga Yahudi oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang disebut sebagai Holocaust itu menewaskan setidaknya 6 juta warga Yahudi, Polandia, dan tawanan perang Uni Soviet. Melansir laman kantor luar negeri federal Jerman, hubungan yang terjalin antara Israel dengan Jerman terus diperdalam dan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jerman menjadi mitra terpenting Israel di Uni Eropa dengan nilai perdagangan bilateral sebesar USD 6,6 miliar di tahun 2020. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Israel pada Juli 2021, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier disebut sebagai sekutu dalam memerangi sentimen anti-Yahudi.